Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini merupakan pertemuan terkait dengan topik manajemen persediaan. Ya. Manajemen persediaan merupakan stok dari elemen-elemen atau item untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang atau bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya proses produksi atau perakitan dijual kembali dan untuk suku cadang dari suatu peralatan. Ya, jadi intinya kalau berbicara persediaan, stok yang tersedia untuk produksi itu berapa? Seperti itu ya. Kemudian, manajemen persediaan itu memiliki tujuan, yaitu untuk menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dengan pelayanan pelanggan, ya. Kemudian, apabila kita tidak menerapkan manajemen persediaan, yang terjadi adalah persediaan itu terlalu kecil sehingga hilangnya kesempatan untuk menjual dan memperoleh laba, ya. Kemudian persediaan terlalu besar, terlalu banyak juga bisa menyebabkan resiko. Artinya apa? Memperkecil laba atau memperbesar resiko. Yang kecil juga bisa mengurangi laba, ya. Kemudian kalau yang terlalu besar bisa memperkecil laba, ya. Sehingga harus dihitung berapa sih sebenarnya persediaan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, manajemen persediaan itu penting untuk diterapkan ketika kita membuat sebuah usaha. Nah, silakan diperhatikan terkait dengan biaya-biaya persediaan. Ini biasanya suka ada nanti ya ditanya di ujian-ujian ya. Biaya persediaan atau ada 3. Yang pertama, biaya penyimpanan atau holding atau carrying cost ya, merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan penyimpanan atau penahanan persediaan sepanjang waktu tertentu. Jadi konsepnya gini, ketika kita membeli barang itu disimpan, berarti itu ada biaya di situ. Bukan berarti kita membeli barang untuk diolah lagi, kemudian barang itu disimpan gak ada biaya. Jadi setiap kita memproduksi sekecil apapun itu, walaupun merasa kayaknya gak ada biayanya, itu sebenarnya ada biayanya. Biaya penyimpanannya itu bisa dalam bentuk misalnya gedung, bangunan, listrik ya. Misalnya listrik itu apa? Misalnya kalau produk pertanian menyimpan bahan-bahan yang mudah rusak, dia membutuhkan kulkas. Nah, kulkas itu kan membutuhkan listrik. Nah, itu ada biaya lagi. Kemudian terkait yang kedua, apa? Biaya pemesanan, ordering cost ya. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang sejak dari penetapan pemesanan sampai dengan tersedianya barang di gudang. Misalnya apa? Ketika biaya menelpon, kemudian biaya pengiriman, itu termasuk dalam biaya pemesanan. Jadi semua ya, dari mulai nyimpen, kemudian mesan, itu ada biayanya. Kalau misalnya kalian nanti penelitian dibilang gak ada biayanya, itu bohong. Biasanya pasti ada biayanya, tapi tidak bisa diukur. Nah, kalian harus detail menanyanya ya. Kayak misalnya makan, dikasih makan aja kok gak digaji, misalnya petani ya. Berapa biayanya? Enggak, dikasih makan aja per hari kok gak digaji. Nah, biaya makan itu kan termasuk biaya. Kalau kita hitung berapa, nah itulah gajinya gitu misalnya ya. Jadi biaya apapun itu termasuk apapun itu, kalau kita melakukan usaha pasti ada yang namanya biaya. Kemudian biaya penyetelan, terkait biaya-biaya mempersiapkan mesin atau proses untuk memproduksi pesanan ya. Kemudian fokus pengelolaan persediaan. Biasanya kalau nanti kalian ingin penelitian terkait dengan analisis persediaan, yang harus ditanya itu yang pertama, berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu. Ini penting ya untuk diketahui. Karena apa? Kalau tadi seperti tadi prinsipnya, kalau terlalu banyak bisa menimbulkan apa? Kerugian, kerusakan dan sebagainya. Nah, kemudian berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan? Ya, waktu terkait kadaluarsanya berapa lama itu harus diketahui. Kemudian kapan sebaiknya
persediaan itu dipesan. Nah, ketiga inilah yang harusnya nanti kita ketahui kalau seandainya kita ingin melakukan penelitian atau nanti kita sudah bekerja di pabrik ya, terkait dengan manajemen persediaan ya, manajemen persediaan. Nanti kita akan berhitung terkait dengan EOQ-nya. Kapan harus pesan, kapan harus beli segalanya ya. Nah, kemudian dua dasar keputusan dalam EOQ. Yang pertama, berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali atau replacement cycle. Jadi kapan waktu yang tepat untuk membeli? Nggak boleh kelamaan, nggak boleh kecepatan juga ya, karena terkait apa? Barang pasti ada yang namanya kadaluarsa ya. Jadi nggak bisa disimpan lama-lama. Kemudian kapan perlu dilakukan pembelian kembali atau reorder point ya. Kemudian asumsi-asumsi di dalam model EOQ. Yang pertama, permintaan diketahui bersifat konstan dan independen. Yang kedua, lead time, waktu antara pemesanan dan penerimaan diketahui dan konstan ya. Kemudian yang ketiga, permintaan diterima dengan segera. Ya, yang keempat, tidak adanya diskon kuantitas. Kemudian biaya yang terjadi hanya biaya setup atau pemesanan dan biaya penyimpanan diketahui dan bersifat konstan. Nah, yang terakhir adalah tidak terjadi kehabisan stok. Jangan sampai stok itu juga habis ya kalau nanti kalian mau membuat usaha. Kemudian selanjutnya ini kurvanya yang Y-nya di sini biaya periodik, hubungan antara biaya periodik dengan kuantitas. Kalau nanti ditanya misalnya bagaimana kurva untuk meminimalkan biaya, berarti ada hubungan antara biaya periodik dengan kuantitas ya. Nah, ini total biaya merupakan penjumlahan antara biaya order atau setup dengan biaya penyimpanan. Ini total biayanya ya, maka EOQ-nya di sini. Saya ulangin lagi. Kalau nanti seandainya ditanya bagaimana kurva biaya di dalam EOQ, berarti adanya hubungan antara biaya periodik dengan kuantitas Q. Ya, hubungan antara biaya periodik dengan kuantitas ya. Yang mana total biaya merupakan penjumlahan dari biaya penyimpanan dengan biaya order setup-nya ya. Kemudian notasi-notasi nanti di dalam menghitung biaya persediaan bisa dikerjakan juga secara matematika ya. Q itu merupakan jumlah barang setiap pemesanan ya, pemesanannya berapa yang harus dipesan. Kemudian EOQ, jumlah optimal barang per pemesanan ya. Kemudian demand, permintaan tahunan barang persediaan dalam unit. S, biaya pemasangan atau pemesanan setiap pesanan. H, biaya penahanan atau penyimpanan per unit per tahun. Nah, dengan menggunakan notasi di atas, maka penentuan EOQ yang pertama kali itu cari biaya pemesanan tahunannya itu berapa? D per Q per S. Kemudian biaya penyimpanan per tahunnya berapa? Q per 2 dikalikan dengan H. Kemudian biaya total per tahun berapa? TOC ini ditambah ini ya. Atau bisa juga dengan rumus seperti ini ya nanti. Oke, kita lanjut. Nah, ini model EOQ. EOQ sama dengan 2DS per A. Biaya pemesanan harus sama dengan biaya penyimpanan. Nah, selanjutnya ini model EOQ ya, jumlah pemesanan, jumlah permintaan, dan sebagainya. Kemudian, nah, besar kebutuhan bahan baku selama lead time ya, ini U dan W. Kemudian reorder point, jadi hubungan antara persediaan dengan waktu. Nah, ini EOQ-nya di sini. Kalau rata-rata persediaan berarti N sama dengan Q per 2 di sini nih, rata-rata persediaan. Reorder point-nya di mana? Ya di sini, jangan di atasnya ya. Waktu tunggunya harus di sekitar sini. Ya, jangan lebih atau kurang. Nanti menyebabkan kerugian. Jadi, reorder point itu titik pemesanan ulang. Saya ulangin, reorder point merupakan titik pemesanan ulang.
tingkat persediaan di mana tindakan harus diambil untuk mengisi kembali persediaan, reorder point. Jadi kita mau pesan lagi itu kapan ya. Kemudian ada L atau lead ya, waktu antara penempatan dan penerimaan sebuah pesanan. Kemudian ada permintaan per hari atau D, demand per tahun dibagi dengan jumlah hari kerja per tahun ya. Langsung saja kita ini. Kemudian ada yang namanya safety stock ya, safety stock atau persediaan pengamanan ya. Persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau keterlambatan produksi. Nah, maka persediaan awal merupakan EOQ ditambah safety stock atau persediaan rata-rata EOQ per 2 plus safety stock. Jadi ibaratnya gini, kalau kita misalnya berada di sebuah rumah makan ya atau pabrik roti, sebenarnya memerlukan tepung terigu itu 10 kilo ya. Nah, apakah kita memesan harus 10 kilo? Tentunya enggak. Pastikan nanti dari 10 kilo ini misalnya ada yang rusak atau cacat sebagainya. Makanya biasanya kita lebihkan itu misalnya 12 kilo. 2 kilo ini untuk persediaan cadangan safety stocknya ini. Tapi safety stock juga harus ada hitungannya, nggak boleh asal-asalan. Kenapa? Kalau misalnya terlalu banyak safety stocknya, apa yang menyebabkannya? Kerugian. Jadi kita harus menentukan 12 ini juga ada dasarnya ya. Yang pertama, menentukan besarnya safety stock. Faktor pengalaman ya. 12 itu nggak asal. Karena apa? Udah ada pengalaman. Produksi tahun kemarin ternyata kurang 2 kilo, makanya ditambahin 12 gitu ya. Kemudian faktor dugaan. Nah, kemudian ada biaya, adanya keterlambatan. Jadi safety stock ini bukan asal-asal kita menentukan. Adanya pengalaman, kemudian faktor dugaan, kemudian biaya dan keterlambatan. Nah, misalnya penggunaan per hari 15 kilo ya. Keterlambatan pengiriman 10 hari. Maka besarnya safety stock berarti 10 dikali 15, 150 kg. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada contoh kasus ya. Untuk menghitung EOQ. Ya. Perusahaan A penjualannya 2,6 juta kilogram terigu. Nah, biaya pemesanannya $5.000. Biaya penyimpanannya 2% dari harga beli, dan harga belinya itu $5 per kilogramnya ya. Nah, kemudian persediaan pengamanannya atau safety stocks-nya sebesar 50.000 ya. Dan waktu pengirimannya 2 minggu ya. Nah, berapa EOQ-nya dan waktu biaya yang harus dikeluarkannya. Oke, kita bahas satu-satu. Penjualan 2,6 juta. Ini termasuk apa? Lambangnya. Berarti D ya. Permintaan tahunannya itu 2,6 juta terigu. Biaya pemesanannya 5.000 ya, $5.000. Nah, berarti apa biaya pemasangan atau pemesanan? Setiap pemesanan itu 5.000. Berarti ini S-nya ya. S. Nah, kemudian biaya penyimpanan 2% dari $5. Nah, inilah yang disebut sebagai H ya, biaya penahan per unit. Jadi 2% dari $5 ya, berapa? 0,1 ya. 2% kan berarti 0,02 ya, dikalikan dengan 5. Jadi 0,1 H-nya ya. Kemudian persediaan pengamanan itu 50.000 kilogram. Berarti apa ini? Safety stock-nya ya, safety stock. Dan waktu pengiriman itu 2 minggu dan setiap pemesanan terigu dengan kelipatan 2.000 kilogram. Oke, kita kerjakan satu-satu. Cari dulu EOQ-nya. Akar, ini akar dari 2DS per H. Ya, ini akar ya, ini panjang ini. Nah, oke. 2 dikali dengan 5.000 ya, 5.000 yang tadi ini ya.
2 dikalikan dengan 5.000 ya, dikalikan dengan 2.600.000 ya, dari D-nya ini. Ini D ya, ini S ya. S itu yang ini. Yang tadi, biaya pemesanan. Ya. 2 dikali 5.000 dikali 2.600.000 ya. Nah, 2 ini sudah ketetapan dari rumus ya. Dibagi dengan 0,02 dikalikan dengan 5. 0,02 dari mana? Dari sini 0,02-nya. 2% itu berarti kan 2/100. Jadi 0,02 ya. Ya, 0,02 dikalikan 5. Dapatlah 509.902. Dibulatkan saja jadi 510.000 kilogram ya. Lanjut, itu besarnya EOQ atau jumlah optimal per pesanannya. Selanjutnya pemesanan ulang. Nah, penggunaan per minggunya berarti 2.600.000 ya, 2.600.000 dari sini saya ulangin lagi. Ini 2.600.000-nya ya. 2.600.000 ya. 2.600.000 ya, saya ulangi lagi 2.600.000 dari sini. Oke. Dibagi dengan 52. 52 ini sama dengan satu tahun dibagi ada 52 minggu ya. Jadi sama dengan 50.000 ya. Kemudian waktu pengiriman ditambah safety stock berarti waktu pengirimannya apa? 2 minggu ini di sini. 2 minggu ya. Nih, dari sini 2 minggunya. 2 minggu dikalikan dengan 50.000 ya. Ditambah dengan safety stocknya 50.000 yang ini ya. Nih. Dari 5 ini, 50.000 yang di sini. Ya, jadi 100.000 ditambah 50.000 dapatlah 150.000 ya pemesanan ulangnya. Kemudian pemesanan dalam 1 tahun. Berarti 2.600.000 ya dibagi dengan 510.000. Nih 2.600.000 dari sini ya, 2.600.000 ya dibagi dengan 510.000 yang ini. Ya. Nah, dapatlah 5,098 kali atau 72 hari. 72 hari ini didapat dari 360 hari ya, anggap aja 1 tahun itu 360 hari dibagi dengan 5, dapatlah 72 hari. Kemudian berapa minggu? 10 minggu. Nah, 72 hari ini ya dijadiin ke minggu berarti 72 dibagi 7 karena satu minggu ya, 1 minggu itu ada 7 hari ya. Nah, kemudian tingkat pemakaian per hari itu bagaimana? 2.600.000 dibagi dengan 365 hari ya. Kayak tadi ini nggak apa-apa 360 ini 365 hari. Jadi dapatlah 7.123,287 atau kita bulatkan saja jadi 7.124. Kita bulatkan ke atas saja ya. Kemudian biaya penyimpanan berarti 510.000 dibagi dengan 2 ya, 510.000 di ini ya, dari sini. Dari sini ya, 510.000-nya dibagi dengan haknya. Ini haknya kan kalau kita hitung yang ini kan dapatnya 0,1 ya, 0,1. Haknya dari sini 0,02 dikalikan dengan 5 ini. Ya. Jadi
Nah, ini Q per 2, 510.000 dibagi 2 ya, dikali 0,1 atau 255.000 dikali 0,1 jadilah dapat $25.500. Nah, kemudian biaya pemesanan berarti D per Q per S. Nah, berarti 5.000 ya dibagi 2.600.000 ya, ini safety stocknya ya yang ini. 5.000 yang ini biaya pemesanan maksud saya, sorry. Biaya pemesanan ya. Biaya pemesanan ya dikali 2.600.000 dibagi 510.000 atau $5.000 dikali 5.098 dapatlah 25.490. Ya, saya ulangin lagi. S ini merupakan biaya pemesanannya 5.000. Nah, D ini 2.600.000 dibagi 510 ya. Demand dibagi dengan EOQ-nya ya, dapatlah 25.490. Sehingga biaya safety stocknya H 0,02 dikalikan 5 yang tadi ya seperti yang di depan dikalikan dengan safety stock berarti dapatlah $5.000 ya. Kemudian total biaya persediaan berarti biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan ditambah biaya safety stock. Jadi 25.500 ditambah 25.490 ditambah 5.000 dapatlah 55.990. Jadi penjumlahannya ya. Sebenarnya ini bisa saja menggunakan rumus yang ini. Nanti kalian coba lagi dengan rumus yang ini ya, bisa aja dengan ini, silahkan dicoba. Oke, sekian untuk pembahasan materi EOQ. Silahkan untuk dicoba atau dikerjakan latihan EOQ-nya dan selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.